2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adalah Putra dengan NIM 1052201. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Fariji dengan NIM 105222023. Dan saya Aslam Ainul Yakin dengan NIM 1052236. Di sini kami mempresentasikan dengan judul Strategi dan Teknik Penyusunan Test Case menggunakan Whiteboard Testing dengan topik Loop Testing. Definisi loop testing. Loop testing merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak berbasis white box yang secara khusus difokuskan pada struktur perulangan loop yang ada di dalam kode program. Loop testing menjadi penting karena struktur perulangan adalah komponen kontrol alur yang paling sering digunakan dalam pemrograman, tetapi juga salah satu sumber utama dari kesalahan logika. Menurut Bezier, sebagian besar kesalahan logika yang sulit dideteksi secara langsung terletak pada bagian loop program. Oleh karena itu, teknik ini memeriksa jalur logika dalam loop untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dalam batas perulangan, kondisi terminasi, dan perubahan variabel kontrol loop. Dengan kata lain, loop testing menjadi sarana penting untuk menjamin keandalan struktur kontrol dalam perangkat lunak. Tujuan utama dari loop testing adalah untuk memastikan bahwa semua bentuk dan struktur perulangan dalam kode program telah diuji dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Hal ini mencakup validasi terhadap nilai inisialisasi, kondisi, terminasi, dan perubahan, indeks atau variabel kontrol di dalam loop. Loop testing juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah sebuah loop benar-benar menjalankan iterasi sesuai dengan rancangan awal, termasuk kemungkinan tidak dijalankannya loop karena kondisi awal tidak terpenuhi. Kelebihan loop testing. Dalam praktiknya, loop testing memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya sebagai teknik yang relevan dalam pengujian whiteboard. Yang pertama, teknik ini sangat efektif dalam mendeteksi kesalahan tersembunyi yang berkaitan dengan kondisi perulangan, karena fokus utamanya adalah pada kontrol struktur iteratif. Loop testing mampu mengidentifikasi kesalahan seperti iterasi berlebih, iterasi kurang, serta kondisi yang menyebabkan infinite loop. Yang kedua, loop testing memberikan cakupan pengujian logika yang luas pada bagian loop, yang seringkali menjadi pusat dari logika pemrosesan data dalam aplikasi. Kekurangan loop testing. Yang pertama, teknik ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap struktur kode program, karena termasuk dalam kategori pengujian whiteboard. Artinya, penguji tidak hanya dituntut memahami fungsionalitas dari luar, tetapi juga alur logika internal program. Yang kedua, loop testing cenderung tidak cukup kuat jika diterapkan secara mandiri tanpa didampingi oleh metode lain, seperti black box testing, karena tidak mencakup pengujian terhadap antarmuka pengguna atau validasi output secara menyeluruh. Yang ketiga, loop yang tidak terstruktur, seperti yang menggunakan Goto, like boolean acak, atau logika yang sulit dianalisis secara statis, akan menyulitkan penerapan teknik ini. Teknik penerapan loop testing, simple loop, merupakan struktur perulangan dasar seperti for, while, atau do while, yang hanya memiliki satu jalur iterasi. Pengujian pada simple loop dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu 1. Zero iteration, atau menguji kondisi di mana loop tidak dijalankan sama sekali. Single iteration, menguji jalannya loop satu kali untuk memverifikasi kondisi minimum. Multiple iteration, menguji loop dengan beberapa iterasi untuk memastikan logika benar. Maximum iteration, menguji batas atas dari iterasi untuk memastikan tidak ada kesalahan pada batas maksimum. Over limit iteration, menguji kondisi ketika loop melebihi batas iterasi untuk mencegah potensi infinite loop. Contoh simple loop. Ini adalah contoh simple loop dengan menggunakan perulangan for dimulai dari nilai i sama dengan 0 dan akan terus bertambah satu per iterasi hingga mencapai i lebih kecil dari n.
sangat umum digunakan dalam pemrosesan data berurutan seperti array atau pengulangan tetap. Hal yang perlu diuji. Apakah loop benar dijalankan 0 kali, 1 kali, hingga maksimal? Serta apakah loop berhenti dengan benar ketika I tidak lagi lebih kecil N? Potensi resiko. Jika N bernilai sangat besar atau kondisi I lebih kecil dari N tidak pernah menjadi salah, maka dapat terjadi infinite loop yang menyebabkan program crash. Nested loop adalah perulangan yang terdapat di dalam perulangan lainnya. Pengujian pada nested loop lebih kompleks karena adanya interaksi antar loop. Contoh tahap pengujiannya yaitu uji terlebih dahulu loop terdalam atau paling kompleks. 2. Uji loop luar dengan variasi loop iterasi. 3. Uji loop kombinasi iterasi antara loop luar atau dalam. 4. Sertakan pengujian zero iteration pada masing-masing loop. Contoh nested loop. Ini adalah contoh nested loop, di mana sebuah loop terdapat di dalam loop lainnya. Loop dalam atau J akan selesai sepenuhnya untuk setiap satu iterasi dari loop luar atau I. Contoh ini akan menghasilkan total 6 output atau 2 nilai I dikalikan 3 nilai J. Digunakan ketika perlu menangani kombinasi pasangan data seperti tabel atau matriks. Penting loop biasanya memiliki iterasi lebih banyak dan lebih rentan error. Perubahan pada loop luar bisa mempengaruhi logika loop dalam. Teknik penerapan loop testing concatenated loop. Concatenated loop terdiri dari 2 atau lebih loop yang berjalan berurutan, bukan bersarang. Pengujiannya meliputi 1. Individu loop. Uji masing-masing loop secara terpisah untuk memastikan berfungsi normal. 2. Kombinasi loop. Uji berurutan pelaksanaan antar loop untuk mendeteksi potensi gangguan transisi. 3. Variasi iterasi. Uji kombinasi variasi jumlah iterasi pada masing-masing loop. Contoh concatenated loop. 2 loop yang tidak saling bertumpukan namun dijalankan secara berurutan. Loop pertama akan mencetak 3 baris, kemudian loop kedua mencetak 2 baris. Ini umum digunakan ketika 2 proses atau bagian program harus diulang secara terpisah, misalnya proses input lalu proses validasi. Fokus pengujian. Pastikan tidak ada kesalahan transisi dari loop pertama ke loop kedua dan masing-masing berjalan sesuai batas iterasi. Teknik penerapan loop testing, unstructured loop. Unstructured loop adalah struktur perulangan yang tidak mengikuti pola standar dan sering menggunakan pernyataan seperti goto atau alur logika yang tidak jelas. Tahapan pengujiannya, yang pertama, analisis flowchart atau diagram alur. Yang kedua, petakan semua jalur eksekusi. Yang ketiga, kembangkan test case dari tiap jalur. Yang keempat, eksekusi test case dan evaluasi output. Yang kelima, identifikasi kesalahan logika atau perilaku tak terduga. Berikut contoh unstructured loop. Program ini adalah contoh loop tidak terstruktur menggunakan perintah goto yang melompat langsung ke bagian program lain. Loop ini mencetak iterasi dari 0 sampai 4, totalnya 5 kali. Meskipun hasilnya terlihat benar, penggunaan goto membuat alur logika sulit ditelusuri dan rawan kesalahan. Masalah utama dari program ini yaitu sulit diuji dengan alat otomatis dan sangat mudah menciptakan infinite loop jika kondisi I kurang dari 5 atau salah ditulis atau diabaikan. Dalam praktik profesional, disarankan untuk mengganti struktur seperti ini dengan loop for atau while yang lebih terkontrol. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.